Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Yuna, NIM 210600105 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pengolahan data menggunakan aplikasi MaxDNA. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan cara menginstal aplikasi MaxDNA di laptop. Pertama, kita bisa membuka Google atau Chrome. Setelah itu kita bisa klik atau ketik download MaxDNA. Kita bisa pilih yang pertama ini. Maka tampilannya ketika dibuka seperti ini. Nah, kita bisa mendownload aplikasinya sesuai dengan perangkat yang kita gunakan, seperti Windows, notebook, dan Linux. Setelah aplikasi terdownload, maka kita bisa menginstalnya di laptop. Setelah aplikasi terdownload, maka kita bisa membuka aplikasinya. Setelah aplikasi terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Ketika kita menggunakan aplikasi ini untuk mengukur tingkat efisiensi, maka kita harus mempunyai data yang akan kita olah nantinya. Nah, dalam penelitian ini saya akan mengolah atau mengukur tingkat efisiensi belanja pemerintah di sektor pendidikan. Adapun daerah yang akan saya ukur untuk tingkat efisiensinya adalah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai 2022. Di sini saya akan mengukur tingkat efisiensi untuk belanja pemerintah di sektor pendidikan. Adapun variabel input yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu belanja pendidikan, dan variabel output yang saya gunakan adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Setelah kita mentabulasi data seperti ini, maka secara langsung kita dapat menginput data ke dalam aplikasi yang kita gunakan, yang kita download tadi. Nah, ini adalah aplikasi yang kita download tadi, maka untuk langkah pertama dalam menggunakan aplikasi ini, kita bisa klik File, klik New, kemudian kita pilih MaxDA model dalam bentuk Excel ini. Yes. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka kita tinggal menginput data yang telah kita tabulasi tadi. Yang pertama, kita pilih kolom bagian data, kemudian import data. Di sini kita tinggal masukin file data yang akan kita olah. Nah, di sini saya akan mengukur tingkat efisiensi di sektor pendidikan. Untuk kolom DMU ini kita bisa klik DU6. Nah, DU6 ini maksudnya kayak daerah yang akan kita teliti nantinya. Kalau di dalam penelitian ini 19 kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat. Kemudian belanja pendidikan ini kita pilih sebagai variabel input, kata lama sekolah sebagai variabel output, dan harapan lama sekolah juga sebagai variabel output. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita berpindah pada kolom model. Nah, di sini kita bisa klik orientasi. Nah, orientasi dalam penelitian ini menggunakan output oriented. Nah, adapun yang dimaksud dengan output oriented adalah pendekatan yang kita gunakan apabila kita ingin menganalisis suatu entitas untuk menghasilkan output yang maksimal dengan input yang digunakan. Yang artinya yang penting output kita ini harus optimal sehingga kita bisa mencapai efisiensi sempurna. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan
variable return to scale atau VRS. Nah, adapun yang dimaksud dengan asumsi variable return to scale adalah di mana peningkatan sebesar X pada input tidak akan menyebabkan kenaikan X yang sama pada output. Perubahan output dapat menghasilkan X yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Setelah itu, maka kita tinggal klik run aja, maka otomatis hasilnya akan keluar. Setelah hasilnya keluar, maka ketika dibuka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat skor efisiensi dari masing-masing kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai 2022. Di sini untuk melihat skor efisiensinya kita bisa lihat pada kolom skor. Nah, di sini kita bisa lihat nih, berapa sih tingkat efisiensi belanja pemerintah di Provinsi Sumatera Barat ini di sektor pendidikan. Contohnya pada tahun 2018 ini, yang mencapai efisiensi sempurna itu atau mencapai skor 1 yaitu Kota Padang. Selain skor efisiensi, kita juga melihat hasil nilai projection yang dihasilkan oleh DA ini. Berikut adalah nilai projection yang dihasilkan oleh DA untuk output rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kenapa di sini kita hanya melihat projection dari variable output? Sesuai dengan yang tadi, dalam penelitian ini kita menggunakan output oriented, maka kita hanya melihat projection yang dihasilkan dari variable output. Nah, projection ini adalah nilai yang disarankan oleh DA bagi DMU yang belum efisien. Jadi untuk DMU yang belum efisien ini, maka nilai untuk output rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah itu harus sesuai dengan nilai projection yang dihasilkan oleh DA ini. Nah, nilai projection ini kita gunakan untuk menghitung potential improvement. Nah, berikut adalah cara untuk menghitung nilai potensial improvement di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022. Sebelum itu, kita harus menyalin atau memindahkan hasil pengolahan data tadi dengan bentuk kolom yang seperti ini. Yang kita butuhkan adalah nilai projection yang dihasilkan oleh DA tadi. Nah, adapun rumus yang kemudian. Nah, berikut adalah cara untuk mencari potential improvement. Nah, yang dimaksud dengan nilai potential improvement itu target yang harus dicapai oleh pemerintah atau kabupaten kota yang belum efisien. Nah, untuk mencari potential improvement ini, kita lihat yaitu dari nilai projection dikurangi dengan nilai aktual. Nah, nilai aktual ini adalah data atau nilai yang kita peroleh dari Badan Pusat Statistik. Kemudian dibagi dengan data aktualnya. Kita cari potential improvement untuk variable output rata lama sekolah, yaitu nilai projection dikurangi dengan data aktual dibagi dengan data aktual. Nah, maka hasilnya akan keluar. Kemudian kita cari potensial improvement untuk variable output harapan nama sekolah, yaitu nilai projection dikurangi data aktual dibagi data aktual.
Nah, adapun cara untuk membaca potensial improvement ini yaitu contohnya Kepulauan Mentawai yang belum bisa mencapai efisiensi sempurna. Kepulauan Mentawai hanya mendapat skor efisiensi 0,78. Nah, bagaimana sih Kepulauan Mentawai ini untuk mencapai skor efisiensi sempurna? Maka, Kepulauan Mentawai harus mampu meningkatkan variabel output rata-rata lama sekolah sebesar 0,551 atau setara dengan 55,1% dan harapan lama sekolah sebesar 0,283 atau setara dengan 28,3% untuk Kepulauan Mentawai agar bisa mencapai efisiensi sempurna. Kemudian untuk Kota Padang nih, Kota Padang udah mendapatkan skor efisiensi sempurna atau udah mencapai skor efisiensi 1. Sehingga Kota Padang ini tidak ada atau tidak sehingga Kota Padang ini untuk potensial improvementnya bernilai 0 karena Kota Padang sudah mampu menghasilkan nilai projection atau nilai yang disarankan oleh DA ini nilai yang disarankan oleh DA ini sama dengan nilai atau data aktual yang terdapat di Badan Pusat Statistik, sehingga tidak ada potensial improvement yang dapat diusahakan oleh Kota Padang ini. Sekian penjelasan untuk pengolahan data menggunakan aplikasi MaxDA. Jika ada salah, saya mohon maaf, maka saya tutup saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.